Semua orang di ruangan itu sama-sama ingin tahu tentang identitas Kinan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih langsung dalam pikiran mereka, yaitu apakah dia bisa memenangkan kompetisi. Kompetisi internasional telah menjadi kontes pribadi antara Kinan dan Ed. Peretas lainnya telah jatuh ke latar belakang. Semua mata tertuju pada mereka berdua, bersemangat untuk hasilnya. Gavin dan Reza telah berhenti mengoperasikan komputer. Mereka berdiri di belakang Kinan, mengawasi layar komputernya tanpa berkedip. 2 menit dan Kinan telah merobohkan tembok pertahanan pertama King Kong Internet Security. Penonton menjadi gempar. Dia hanya membutuhkan 2 menit untuk menembus tembok pertama. Kompetisi menarik para peretas yang terbaik dari yang terbaik, tetapi bahkan yang tercepat di antara mereka membutuhkan waktu 10 menit untuk melewati garis pertahanan pertama King Kong Internet Security. Namun, dia hanya menggunakan 2 menit. Itu tidak terbayangkan. Reza dan Gavin mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Jika bukan karena takut mengganggu Kinan, mereka akan secara terbuka menyemangatinya. Di sisi lain ruangan, Rafael menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak menyangka Kinan sangat mahir menggunakan komputer. Baru 2 menit, tetapi Rafael bisa merasakan beban bencana yang menekannya. Dia berkeringat dingin. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang di ruangan itu. Nino hampir meneriaki Kinan, "Bagus, lanjutkan." Di sisi lain, saat Ferdi menyelesaikan percakapannya dengan Vano, Kinan berhasil melewati lapisan pertama pertahanan King Kong Internet Security. Dia menatapnya dengan tidak percaya, berkata, "Aku tidak bisa mempercayai mataku, dia sebaik yang kamu katakan." Meskipun Vano telah memperkirakan Kinan bisa melakukan sebanyak itu, tetapi pada saat itu, dia juga terkejut. Dia bersandar di kursinya dan menatap Kinan dengan iri. Mulutnya tanpa sadar menjadi senyum menawan. Demikian pula, Ed menatap Kinan dengan antusias. Dia tahu dia adalah sesuatu yang istimewa ketika dia masuk dan dia tidak mengecewakan. Semakin kuat lawannya, semakin bergejolak semangat juangnya. Kecepatan di mana jari-jarinya terbang di atas keyboard meningkat, dan itu sama untuk Kinan. Seluruh venue dipenuhi dengan suara jemari mereka yang mengetuk-ngetuk keyboard dengan gila-gilaan. Seperti orkestra, tempo yang meningkat menarik hati semua orang yang gugup sampai ding. Berita bahwa Kinan telah membersihkan garis pertahanan kedua King Kong Internet Security muncul di layar TV. 4 menit. Kali ini dia hanya menggunakan 4 menit untuk meruntuhkan tembok kedua. Dentang, cangkir yang ada di meja Rafael berdenting ke lantai. Ya ampun, CEO Rafael, mengapa begitu ceroboh? Nino berkomentar dengan sinis. Mungkinkah CEO Rafael dibuat bingung oleh perkembangan terbaru kompetisi? Apa yang aku katakan? Tentu saja, seseorang seperti CEO Rafael tidak akan mudah terpengaruh. Kamu pikir dia bisa menang? Rafael memelototi Nino dengan mengancam. Rasa sopan santunnya terlempar keluar jendela, menambahkan, "Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang bisa mengalahkan perusahaanku, Bramasta Corps. Dia tidak akan bisa melewati pertahanan ketiga. Aku bersumpah atas hidupku." Ditambah lagi, peretas perusahaanku bahkan belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Nino tersenyum dalam hati melihat Rafael semakin panik. Karena itu berarti Rafael gugup dan takut. Dia menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, CEO Rafael benar, peretas yang Anda pekerjakan benar-benar seseorang yang mengesankan, dan pertahanan ketiga memang sulit untuk ditembus. Nah, lihat saja bagaimana peretas Anda masih belum bisa meretas melalui pertahanan ketiga XPC Manager." Rafael mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Dia mengejek, "Kompetisi belum selesai, tempat pertama masih diperebutkan." "Baiklah kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat," Nino menyimpulkan dengan gembira. Dia dalam suasana hati yang baik karena seseorang yang bisa mengancam Rafael akhirnya muncul. Tapi, bisakah wanita ini benar-benar menang? Tidak ada yang tahu.
Lagi pula Ed telah melakukan beberapa prestasi gila juga. Selanjutnya, Keenan tiba jauh lebih lambat daripada dia. Bahkan jika dia lebih baik dari Ed, itu akan menjadi perjuangan yang berat untuk mengejar ketinggalan. Namun, mengapa mereka berharap dia menang? Kemenangan Keenan sama dengan kekalahan mereka, tetapi mereka lebih dari senang melihat pembalikan Keenan. Harus dikatakan bahwa Rafael benar-benar gagal sebagai manusia. Semua orang di ruangan itu menunggu untuk melihatnya gagal. Rafael memahami ini dan itu menambah tekanan di pundaknya. Kompetisi ini dia tidak bisa kalah, karena jika dia kalah itu akan menjadi game over untuknya. Ya, dia tidak boleh kalah. Menatap Keenan, niat membunuh melintas di matanya. Dia melambai agar asistennya bersandar, dan dia membisikkan beberapa perintah ke telinganya. Asistennya mengangguk dan menyelinap keluar aula tanpa menarik perhatian siapapun. Pertahanan ketiga King Kong Internet Security memang bagus dan sulit untuk ditembus, tetapi itu masih bukan apa-apa bagi Keenan. Sikapnya yang tenang menunjukkan banyak kepercayaan diri dan kemudahan, sedemikian rupa sehingga mempengaruhi lawannya. Ed senang telah menemukan pasangan yang layak, tetapi dia juga mulai gelisah. Ini karena dia tidak menyangka tembok ketiga XPC Manager begitu kuat. Dia meratakannya dengan kemampuan terbaiknya tetapi tetap berdiri. Dia tidak membuat kemajuan dalam 10 menit terakhir. Di sisi lain, lawannya telah menyusulnya. Seseorang yang bisa menulis pertahanan yang baik pasti memiliki serangan yang hebat juga. Ed dapat merasakan dalam hatinya bahwa pertahanan ketiga untuk keamanan internet King Kong akan segera turun. Tapi dia menolak untuk mengakui kekalahan. Dia akan bertarung sampai detik terakhir yang tersisa. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia kalah dalam pertempuran. Bukan hanya dia yang merasa seperti itu. Semua orang di ruangan itu bisa melihat Keenan memenangkan kompetisi. Bahkan Vano menjadi sedikit gugup demi Keenan. Jari-jarinya yang panjang mengetuk lututnya secara berirama, matanya masih terpaku pada Keenan. Dia menyadari Keenan di hadapannya saat itu lebih menarik, lebih luar biasa daripada dia di pesta Pharrell. Selama pesta, Keenan mengenakan gaun jutaan dolar dan dandanan yang sempurna. Sekarang, rambutnya ditarik ke belakang menjadi kuncir kuda sederhana, dan dia mengenakan t-shirt putih paling sederhana dan tanpa riasan. Bahkan, dia terlihat agak pucat dan bersemangat. Berbicara secara logis, penampilan sebelumnya seharusnya lebih memikat daripada penampilannya saat ini. Tapi, untuk beberapa alasan, Keenan saat ini memancarkan kepercayaan diri yang sangat menarik perhatian. Vano menatap, terpesona, pada Keenan seperti dia dihipnotis. Dia bahkan bisa mencium sedikit musim semi di udara. Mungkin ini sebabnya mereka mengatakan musim semi adalah musim romansa. Dia merasa dipeluk oleh perasaan yang paling tenang sehingga dia menutup matanya dengan memuaskan sambil tersenyum. Tiba-tiba, Gavin bergegas ke sisi Keenan dan dengan ekspresi ketakutan, menyampaikan sesuatu padanya. Keenan berdiri begitu tiba-tiba sehingga kursinya jatuh ke belakang. Brak! Keributan yang tiba-tiba membuat semua orang waspada. Mereka menatap gerakan tiba-tiba Keenan dengan bingung. "Apa katamu?" Keenan bertanya pada Gavin dengan tegas. Gavin yang ketakutan berkata dengan tergesa-gesa, "Kak, orang itu mengatakan mereka telah menculik ayah. Jika kamu tidak berhenti bersaing, mereka akan membunuhnya." Beberapa saat yang lalu, Gavin menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pikiran awalnya adalah untuk mengabaikannya, tetapi karena itu terus berdering, dia berjalan ke sudut yang tenang dan menjawabnya. Sedikit yang dia tahu itu adalah panggilan tebusan. Mereka memiliki keberanian untuk menculik ayahnya untuk memaksa Keenan melanjutkan kompetisi. Gavin memiliki keraguan tentang keaslian panggilan itu, sehingga dia datang untuk meminta pendapat kakak perempuannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.